didikan dari saum yang mestinya terbawa di luar saum, mendidik kita menjadi orang yang berhati-hati. Sebagaimana kita berhati-hati ketika sedang berpuasa, berhati-hati dari makan, dari minum. Baik. Kemudian mad dalil ala wujubi shaumi Ramadan. Apa dalil akan wajibnya saum Ramadan? Jadi saum itu ada yang wajib, ada yang sunnah, yang haram bahkan. Jadi saum itu kalau ditinjau dari hukum, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram. Kalau wajib ya saum Ramadan, qadha. Kemudian diantaranya, kalau yang sunnah Senin Kamis, Daud 3 hari setiap bulan. Dan juga yang haram, misalnya saum di hari raya, terus haram hukumnya. Lalu apa dalil wajibnya saum Ramadan? Ad-dalilu ala wujubi shaumi Ramadan qaulullah ta'ala. Dalil wajibnya saum Ramadan adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan, alaikum atas kalian, kepada kalian, as-shiyam, saum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana ia telah diwajibkan, sebagaimana saum itu telah diwajibkan, alal ladzina min qablikum, kepada orang-orang sebelum kalian. Maksudnya sebelum umat Nabi juga ada ibadah saum, tapi beda tata caranya. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Semoga dengan saum itu menjadikan kalian orang bertakwa. Adapun kewajiban saumnya itu di bulan Ramadan, lebih spesifiknya lagi di ayat berikutnya. Ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Nah, itu di antara dalil yang lebih spesifiknya terkait saum. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Barang siapa yang syahida, nyaksi, bersaksi, maksudnya masuk, berada di bulan Ramadan, hidup di bulan Ramadan dalam keadaan terpenuhi syarat-syaratnya, maka dia wajib saum di bulan Ramadan. Karena sebelumnya saum itu terhadap umat Nabi Muhammad SAW 3 hari di dalam setiap bulan. Baru kemudian turun ayat itu. Baik, Anda izin dulu ya, berapa menit. Kita lanjutkan ya. Sudah kita bahas tentang dalil wajibnya saum. Kenapa saum ini juga wajib? Karena dia salah satu orang kalau meninggalkannya dan sadar, maka dia bisa kufur kalau mengingkari kewajiban saum Ramadan. Baik,
Selanjutnya, mahiyya syurutu wujubis shaumi. Mahiyya syurutu. Apakah syarat-syarat wajibnya shaum? Syurutu wujubis shaumi sittah. Syarat-syarat wajibnya shaum ada 6. Yang pertama al-Islam, yang kedua al-bulugh, balik, sudah balik. Yang ketiga al-aqlu, berakal, bukan orang gila, sehat akalnya. Keempat as-sihah, dalam keadaan sehat, karena yang sakit boleh untuk berbuka, tidak wajib shaum. Orang yang sakit tertentu. Kemudian yang kelima al-iqamah, menetap, bukan sedang safar, karena kalau sedang safar boleh untuk tidak shaum. Kemudian al-khuluwu minal haidhi wan nifas, bersih dari haid dan nifas. Kosongnya dari haid dan nifas, tidak sedang haid dan nifas. Ini kalau seseorang sudah terpenuhi syarat ini, maka wajib dia untuk shaum. Ya. Mahya al-a'dharu al-mubihatu lil fitri binahari Ramadan. Apa saja al-a'dhar, udzur-udzur, alasan-alasan al-mubihatu yang memperbolehkan lil fitri untuk berbuka binahari Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Jadi ada beberapa kondisi ketika siang hari kita diperbolehkan saum, buka. Al-a'dharu al-mubihatu lil fitri, udur-udur yang membolehkan berbuka di Ramadan arba'atun. Di siang hari bulan Ramadan ada 4. Pertama al-marad, al-mardu, sakit, awil kibar, atau usia tua, sakit atau karena faktor usia, sakit dan faktor usia, alladhi yashukku, yang memberatkan, menjadikan dia berat, mahuma, beserta keduanya asyamu, saum. Jadi saum akan memberatkannya. Atau dua hal tersebut akan memberatkan dia dalam menjalani saum. Jadi sakit dan usianya tersebut menjadikan dia berat melewati ibadah saum.
Dan di sini khilaf para ulama ya. Sakitnya sampai derajat seperti apa sehingga seseorang itu boleh berbuka. Kemudian as-safaru, perjalanan, ini juga khilaf di kalangan para ulama. Safar seperti apa yang dibolehkan berbuka? Sebagian mengembalikan hukum kepada safar secara umum, safar yang boleh kita untuk mengqashar salat. Maka safar itu juga yang membolehkan kita berbuka untuk saum. Yang membolehkan kita berbuka di dalam saum. Yang ketiga al-haidhu wan nifas, haid dan nifas. Nah, ini jelas ya, tadi sudah disebutkan. Yang keempat al-hamlu awir ridha, hamil atau menyusui. Ini merupakan rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus untuk safar atau sakit. Kalau perkara tersebut tidak memberatkan kita, khusus untuk Ramadan, kita coba untuk tetap saum. Karena nanti wajib qadha. Dan qadha itu lebih berat sebetulnya. Jadi maksudnya kalau sakitnya tidak terlalu parah, safarnya safar ringan, nah itu kita lihat kondisi kita. Kalau mampu bertahan saum, bertahan. Tapi kalau hal tersebut membahayakan diri kita, ya berbuka. Adapun haid, nifas, hamil, dan menyusui itu hal yang tidak bisa dihindari. Dan khawatir berefek kurang baik. Baik. Selanjutnya, mahia mufsidatus saum. Apa saja yang merusak saum, membatalkan, ya. Jadi dalam saum itu ada perkara yang membatalkan, dan juga perkara yang mengurangi pahala. Kalau perkara yang mengurangi pahala itu banyak sekali. Kita bohong, kita ngomong tidak dijaga, nah itu mengurangi pahala. Tapi tidak batal saumnya. Kita misalnya berkata tidak baik atau melakukan keburukan, saumnya tetap sah, tapi pahalanya berkurang. Nah itu yang mengurangi pahala. Kalau ini membatalkan saum. Pertama al-jima', berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri di siang hari, di bulan Ramadan. Kalau di malam hari boleh. Kedua, inzalul mani, keluarnya mani dengan disengaja. Ketiga, al-aklu awisyurbu, makan atau minum.
keempat, maka nabi makna al-akli wa syurbi. Apa-apa yang seperti makan dan minum. Mislu seperti al-ibiril mughadziyah. Ibiril mughadziyah itu infus ya. Eh, infus, diinfus yang memang berisikan nutrisi makanan. Kelima, ikhrajud dami bil hijamah, mengeluarkan darah dengan hijamah, bekam. Walaupun di sini khilaf kalangan para ulama. Termasuk infus juga. Ini terjadi masalah kontemporer. 6, at-taqayyu amdan, muntah dengan disengaja. Wa huwa ikhraju ma fil ma'dah, yaitu mengeluarkan apa-apa yang di dalam lambung, pencernaan, min ta'amin aw syarabin, berupa makanan atau minuman, muntah disengaja. Khuruju damil hayd wan nifas, keluarnya darah haid atau nifas. Nah, ini 7 yang membatalkan saum. Baik. Mahya surutu. Apakah syarat qauni hadhil mufsidati, keadaan pembatal-pembatal ini mufsidatan lisaum, membatalkan untuk saum, membatalkan terhadap saum. Lihat, mufsidatu saumi, pembatal-pembatal saum yang disebutkan tadi, la tufattiru as-shaima, tidak membatalkan orang yang saum illa bisalah satu surutin, kecuali dengan 3 syarat. Jadi kalau kita melakukan 7 tadi, baru dianggap saum kita itu benar-benar batal kalau terpenuhi syarat-syarat ini. Apa saja? Pertama, an yakuna aliman bil hukmi. Dia adalah orang yang mengetahui hukum. Misalnya ada anak-anak yang makan atau mu'alaf, baru masuk Islam, saum, terus makan siang hari. Kenapa kamu makan? Emang nggak boleh makan? Ya nggak boleh. Oh, saya nggak tahu. Nah, berarti dia suruh berhenti. Misal ya, ada mu'alaf misalnya. Wa aliman bil waktu, dan dia tahu waktu.
Maksudnya sudah tahu nih waktu zuhur. Tapi kalau tidak tahu, dia tidur misalkan. Karena mati lampu pas bangun atau apa, sangkanya udah maghrib. Lalu dia tidak nanya, terus minum dan sebagainya. Ternyata baru jam 2:30 sore. An yakuna zakiran. Dia zakiran. Ingat. Ya. Bukan lupa. Karena kalau lupa, seorang yang makan, terus lupa, sedang saum, tidak membatalkan saum. Yang ketiga, an yakuna mukhtaran. Dia itu mukhtaran, seorang yang memilih. Sadar, ya, dia memilih. Ya, maksudnya memilih itu dia tahu. Di hadapan dia ada perkara tadi. Mending saum atau batalin. Kalau dia memilih membatalkan, ya batal. Tapi ingat, pembatalan saum dari hal-hal yang tadi disebutkan, ya, itu ada yang kena kafarat, ada yang berdosa dan harus qadha. Seperti misalnya jima, itu kafarat dan qadha. Adapun yang selainnya itu qadha. Tapi dia kalau melakukannya dengan sengaja, dia berdosa. Tetap dia berdosa. Baik, selanjutnya, mahia mahasinus saum. Apa kebaikan-kebaikan saum? Hikmah dari saum ini apa saja? Mahasinus saumi kasirah. Kebaikan saum banyak. Minha diantaranya ta'widun nafsi, membiasakan jiwa, melatih jiwa alal akhlakil karim, untuk berakhlak mulia. Kasabri wal hilmi, seperti sabar, wal hilmi, dan lemah lembut. Kita sedang saum misalnya, kan kita sabar menunggu, bukan lapar, tahan, sabar, nanti ada waktunya. Juga melatih jiwa untuk lemah lembut. Lagi saum, kita nggak boleh emosian. Tidak boleh kita marah-marah. Bahkan kalau ada orang yang menghina kita atau mengajak kita berantem, kita katakan kepada diri kita, saya sedang saum. Maksudnya nggak usah dilayanin, nggak usah dibalas. Saya sedang saum. Karena kalau dibalas, nanti bisa
mengurangi pahala kita. Nah, kalaulah di bulan Ramadan kita bisa sabar dari makan, kita juga bisa lemah lembut dalam bersikap, maka akhlak tersebut hendaknya kita terapkan di luar Ramadan, di luar saum. Kita dalam sehari-hari latih agar bersabar, latih juga agar bisa berlaku lemah lembut sama orang lain. Sebagaimana kita bisa melakukan hal tersebut ketika kita sedang saum. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, at-tadzkiru sebagai pengingat. Bini amillahi terhadap nikmat-nikmat Allah alal abdi kepada hamba. Minat ta'ami wasyarabi berupa makanan dan minuman. Biasanya kita kalau lapar, terus dapat makan tuh nikmatnya luar biasa. Nah itu syukur. Baik. Yang ketiga, at-tadzkiru bihajatil fuqara'i. Mengingat akan kebutuhan orang-orang fakir. Nah di sini kalaulah kita menahan lapar dahaga itu hanya siang hari saja, dalam 12 jam kurang lebih. Dan itu pun setelah itu dapat buat iftar, buat buka, ada makanan dan minuman. Kita ingat saudara kita yang fakir. Mereka bisa jadi menahan lapar itu setiap hari. Dan bukan hanya di bulan Ramadan saja. Nanti akan muncul dalam diri kita rasa bersyukur dan rasa peduli kepada mereka. Makanya di sini dikatakan mengingat akan kebutuhan orang-orang fakir limuwasatihim, untuk menolong mereka, wal ihsani ilaihim, dan berbuat baik kepada mereka. Ini dalam perkara dunia. Maksudnya dalam perkara dunia, kita ini sering dinasihatkan, diperintahkan untuk melihat, mengingat orang yang lebih susah. Jadi dalam perkara dunia, ingatlah orang yang lebih susah daripada kita. Agar kita semakin bersyukur. Jangan melihat orang yang di atas kita. Barangkali kalau kita sedang saum, kita sibuk menentukan menu buat sahur dan buka. Apa saja menunya. Bisa jadi saudara kita jangankan memikirkan menu, memikirkan ada nggak makanan. Jadi kalau kita memikir makanannya apa ya, bisa jadi saudara kita memikirkan ada makanan atau tidak ya nanti. Maka dengan hal-hal tersebut mestinya muncul dalam diri kita rasa ingin menolong mereka. Terutama di bulan Ramadan itu pahalanya besar. Karena di antara ciri khas bulan Ramadan itu, kata para ulama, it'amut ta'am wa tilawatil Qur'an. It'amut ta'am tilawatul Qur'an. Zikrullah. Nah itu di antara kekhususan amalan yang sering dilakukan di bulan Ramadan selain puasa.
Apa saja? Qiyamul bilail, salat malam, berzikir, kemudian membaca Al-Quran, dan it'amut ta'am, memberikan makan. Jadi silahkan pilih dari 4 amalan tersebut yang lebih ditingkatkan di bulan Ramadan. Dan kita bisa saksikan di bulan Ramadan itu terkait keberkahan hidup manusia terasa oleh semua pihak, ya. Bahkan termasuk oleh orang-orang yang tidak saum merasakan kebaikan dari bulan Ramadan itu. Baik. Yang keempat, al-muhafadzatu, dalam rangka menjaga ala sihatil badan, terhadap kesehatan badan, wasalamatihi, dan keselamatannya. Ya, karena perut kita, pencernaan kita terus dipakai oleh kita setiap hari. Apalagi sekarang dengan jenis-jenis makanan yang sangat banyak variasi. Sebagian kita tidak pernah memikirkan makanan ini membuat capek lambung atau pencernaan atau tidak. Kadang kita lebih berpikir, ya penting enak gitu ya. Dengan saum, pencernaan kita diistirahatkan, diatur. Makanya menjadi sehat. Dan ini sudah dibuktikan oleh para ahli. Nah, ini diantara kebaikan-kebaikan dari saum. Baik, sebagai tambahan dari bab ini, kalau kita melihat rangkaian ayat di dalam surah Al-Baqarah yang menjelaskan tentang ibadah saum dari ayat 183, ada beberapa harapan, ya. Harapan setelahnya melaksanakan ibadah saum. Jadi ada harapan-harapan setelah kita melaksanakan ibadah saum. Allah sebutkan di dalam ayat 183, la'alakum tattaqun, agar bertakwa. Kemudian bahkan ayat ini diulang di ayat 187, la'allahum yattaqun, ya. Agar bertakwa. Diulang 2 kali oleh Allah. Kemudian yang kedua, la'alakum tashkurun, di ayat 185. Dan la'alahum yarshudun, agar itu di ayat 186. La'alahum
yarshudun, ya. Mana dari yarshudun di sini? Kalau makna asli dari yarshudun itu mendapat petunjuk, terbimbing. Di sini agar terbimbing di atas kebenaran. Nah, ini harapan-harapan setelah melaksanakan ibadah saum. Jadi kalau kita sudah melewati bulan Ramadan, kita melaksanakan saum di dalam bulan itu, lihat diri kita. Apakah semakin bertakwa? Harusnya iya. Apakah semakin bersyukur? Harusnya iya. Harus semakin bersyukur. Terus apakah kita terbimbing di atas kebenaran? Harusnya iya. Maka jika kita melewati ibadah saum di bulan Ramadan, tidak menjadikan kita bertakwa, tidak menjadikan kita bersyukur, dan tidak menjadikan kita terbimbing di atas kebenaran, maka cek kembali kualitas saum kita. Cek kembali kualitas saum kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan harapan-harapan itu. Orang yang saum itu diharapkan bertakwa, bersyukur, terbimbing di atas kebenaran. Makanya sebelum kita menghadapi bulan Ramadan, perlu banyak perenungan-perenungan, ya, dari hikmah-hikmah disyariatkannya saum di bulan Ramadan itu. Baik, demikian bisa dibahas pada pagi hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang ibadah haji. Tentang ibadah haji. Ibadah haji ini Ana juga ya belum ya untuk melaksanakan ibadah haji, dan barangkali di antara yang menyimak sudah melaksanakan ibadah haji. Jadi nanti secara teoritis dan praktik mungkin yang lebih paham yang sudah melakukan. Tapi banyak dari rangkaian rukun itu mirip-mirip dengan umroh. Kalau umroh relatif sederhana, ya, mudah. Karena prosesnya juga cepat. Kalau haji, idealnya dalam ritual ibadahnya kan berhari-hari. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Ya. Baik, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.